Pernahkah Anda merenungkan bagaimana ada individu yang tampak mampu bertahan, tetap teguh, bahkan ketika hidup memberikan ujian terberatnya? Bayangkan memiliki kapasitas untuk menghadapi kritikan, kegagalan dan perselisihan tanpa sedikit pun kehilangan kedamaian batin Anda. Visualisasikan kekuatan untuk bertindak seolah-olah tak ada yang benar-benar memengaruhi diri Anda, untuk melangkah melewati dunia dengan ketenangan seorang yang tak tergoyahkan, sementara badai emosi berlalu tanpa mampu menggoyahkan inti diri Anda. Hari ini, kita akan mengungkap bukan hanya cara untuk mencapai ketahanan semacam itu, tetapi juga alasan mengapa mereka yang menguasainya menjadi hampir tak tertembus terhadap kesulitan apapun. Melalui pelajaran yang akan kita telaah, Anda akan belajar mengubah setiap batu sandungan menjadi fondasi yang kokoh, mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk tumbuh, dan mengembangkan ketenangan yang memungkinkan Anda melihat dengan jernih melampaui kekacauan. Ini bukan sekadar teori belaka. Ini adalah jalan hidup yang diperkuat oleh disiplin, refleksi, dan pengejaran tujuan yang lebih tinggi. Jika Anda merasa berani untuk mengambil langkah ini bukan hanya akan mengubah hubungan Anda dengan dunia luar, tetapi juga cara Anda memandang diri sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk membuat komitmen simbolis. Jika Anda siap memulai proses menempa kekuatan batin, tuliskan di kolom komentar, "Tidak ada yang bisa memengaruhi saya." Lakukan sekarang, dan jadikan kalimat sederhana ini sebagai batu bata pertama Anda. 1. Kerajaan internal Anda. Jika hidup memberi Anda batu, maka bangunlah kerajaan Anda sendiri. Anda harus menyadari bahwa hidup tak selamanya berpihak baik kepada Anda. Akan tiba saat-saat ketika orang lain, keadaan, atau bahkan kesalahan Anda sendiri tampak seolah melemparkan batu ke jalan Anda. Tetapi, inilah rahasia yang jarang diungkapkan. Batu-batu itu tidak hadir untuk menghentikan Anda, melainkan untuk membantu Anda membangun. Ya, mungkin terdengar aneh pada awalnya, tetapi setiap batu yang dilemparkan kepada Anda dapat menjadi landasan bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menyerah dan meratapi rasa sakit, atau Anda akan mulai membangun kerajaan Anda? Ketika seseorang menghina Anda, meremehkan Anda, atau mencoba menjatuhkan Anda, ketahuilah bahwa itu sebenarnya bukan tentang diri Anda. Serangan itu seringkali merupakan cerminan dari ketidakamanan, ketakutan, dan frustrasi mereka sendiri. Seolah-olah mereka melihat dalam diri Anda sesuatu yang tidak bisa mereka tahan, karena itu mengingatkan mereka akan apa yang tidak mereka miliki atau tidak bisa capai. Dan inilah bagian pentingnya. Anda tidak perlu memikul emosi-emosi yang bukan milik Anda. Anda bukanlah wadah untuk hal-hal negatif. Anda adalah seorang ahli alkimia, seorang pencipta, seorang pembangun. Setiap kata yang menyakitkan, setiap hambatan, setiap penolakan, hanyalah lebih banyak batu yang dapat Anda gunakan untuk memperkuat fondasi Anda, untuk membuktikan bahwa tidak peduli berapa kali mereka menyerang Anda akan tetap berdiri tegak. Ketika kita dilempari batu, reaksi pertama kita adalah merasakan sakit. Dan itu wajar karena kita adalah manusia. Akan tetapi, stoicisme mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga. Rasa sakit itu tak terhindarkan, tetapi penderitaan adalah pilihan. Anda tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda menafsirkannya dan apa yang Anda lakukan dengan itu. Seseorang melemparkan batu besar ke arah Anda memiliki dua pilihan, membiarkannya menghantam Anda dan menjatuhkan Anda ke tanah, atau menangkapnya, menganalisisnya, dan menggunakannya untuk membangun sesuatu. Batu itu bisa menjadi tembok yang melindungi Anda, tangga untuk memanjat lebih tinggi, atau bahkan platform dari mana Anda dapat melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Mengubah serangan menjadi peluang bukan hanya sekadar ungkapan manis, tetapi keterampilan yang dapat Anda kembangkan. Ingatlah semua waktu ketika orang berkata bahwa Anda tidak bisa, bahwa itu tidak mungkin, bahwa mimpi Anda tidak realistis. Setiap kata, tidak mungkin, itu bisa menjadi seperti batu bata. Semakin banyak batu yang Anda kumpulkan, semakin besar bangunan yang dapat Anda dirikan.
Kuncinya adalah berhenti melihatnya sebagai serangan pribadi dan mulai melihatnya sebagai bahan bangunan. Tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang alih-alih runtuh dengan setiap pukulan, justru bangkit lebih kuat. Berikut adalah sebuah kebenaran besar yang dapat mengubah perspektif Anda. Tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan Anda, kecuali Anda mengizinkannya. Batu-batu itu hanya memiliki kekuatan yang Anda putuskan untuk berikan kepada mereka. Jika Anda menggunakannya sebagai alasan untuk tetap terpuruk, mereka akan menjadi hambatan. Tetapi jika Anda menganggapnya sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang, maka mereka akan menjadi pilar kerajaan Anda. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kerajaan itu bukanlah sesuatu yang fisik, melainkan kekuatan batin Anda, ketahanan Anda, kemampuan Anda untuk melihat tantangan apapun dan berkata, "Ini tidak akan menghentikan saya." Saya ingin Anda menganggap diri Anda sebagai seorang pembangun. Anda bukanlah korban keadaan, Anda bukanlah seseorang yang hanya menerima pukulan. Anda adalah seseorang yang menerima apa yang kehidupan berikan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang spektakuler. Anda adalah seorang pencipta, seorang visioner. Saat seseorang mencoba menyerang Anda, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk keuntungan saya? Jangan fokus pada kerusakan, fokuslah pada peluang. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang batu yang mereka lemparkan kepada Anda, tetapi tentang apa yang Anda putuskan untuk dibangun dengannya. Jadi jangan menyerah. Jangan melihat diri Anda sebagai seseorang yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Lihatlah setiap rintangan sebagai batu bata lainnya, setiap kata yang menyakitkan sebagai pengingat kekuatan Anda, dan setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Jika mereka memberi Anda batu, bangunlah kerajaan Anda. Itulah pola pikir yang akan membuat Anda tak terkalahkan. Dan percayalah, dunia belum siap untuk seseorang yang tahu bagaimana mengubah setiap serangan, juga kehebatan. Bersiaplah untuk mulai membangun. 2. Tidak ada yang akan mempengaruhi Anda. Bertindaklah seolah-olah tidak ada yang dapat memengaruhi Anda. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana seseorang mengatakan sesuatu, memberikan tatapan tertentu, atau melontarkan komentar yang membuat Anda merasa seperti terbakar amarah? Frustrasi itu mulai tumbuh, dan sebelum Anda menyadarinya, Anda sudah bereaksi. Sekarang, bayangkan sejenak jika hal itu tidak memengaruhi Anda. Apa yang mereka katakan atau lakukan di sekitar Anda tidak memiliki kekuatan untuk merenggut ketenangan Anda. Ketahuilah teman-teman, bahwa inilah yang disebut stoicisme sebagai pengendalian internal. Kuncinya adalah memahami bahwa bukanlah apa yang terjadi di luar sana yang memengaruhi Anda, melainkan apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengannya. Kedamaian batin Anda tidak bergantung pada apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi pada bagaimana Anda memilih untuk menafsirkan dan menanggapi situasi tersebut. Ketika Anda bertindak seolah-olah tidak ada yang dapat memengaruhi Anda, bukan berarti Anda mengabaikan kenyataan atau tidak peduli. Ini berarti Anda tidak memberikan izin kepada keadaan eksternal untuk mendikte kondisi emosional Anda. Ini bukanlah ketidakpedulian, melainkan kekuatan untuk mengambil kendali atas emosi Anda dan memutuskan bahwa kesejahteraan Anda tidak berada di tangan siapapun, kecuali diri Anda sendiri. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Pikirkan tentang pikiran Anda sebagai tembok besar yang kokoh, dinding baja yang tidak dapat dihancurkan, sebuah benteng yang muncul di hadapan badai kehidupan. Mungkin ada angin kencang, hujan deras, bahkan gempa bumi. Tetapi tembok itu tetap tidak bergerak. Kekuatan batin Anda, tembok itu, adalah diri Anda. Ketika Anda memilih untuk tidak membiarkan kritik, penghinaan, atau masalah datang dan menghancurkan kedamaian Anda, itu sama saja dengan seseorang yang melemparkan batu ke tembok itu. Tidak terjadi apa-apa, batu itu hanya memantul, karena tembok itu tidak dirancang untuk menyerah. Tahukah Anda apa kebebasan yang sesungguhnya? Kebebasan bukanlah melakukan apapun yang Anda inginkan, melainkan tidak bereaksi secara otomatis terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda.
Ini adalah memilih pertempuran Anda. Karena ketika Anda bereaksi tanpa berpikir, Anda menjadi budak keadaan, menjadi boneka yang digerakkan oleh tali pendapat, gerak-gerik, dan kata-kata orang lain. Tetapi, ketika Anda memutuskan untuk tidak bereaksi, ketika Anda meluangkan waktu sejenak untuk bernapas dan merespons dari tempat yang tenang, maka Anda akan bebas. Karena Anda tidak membiarkan dunia mengendalikan Anda, Andalah yang bertanggung jawab. Ini tidak berarti Anda tidak pernah menanggapi apapun, tetapi Anda memilih kapan dan bagaimana melakukannya. Ini berarti Anda tidak memberi siapapun kekuatan untuk menyeret Anda ke dalam kondisi emosional yang tidak Anda inginkan. Karena jika Anda memikirkannya, apa gunanya bereaksi secara impulsif? Anda hanya memberikan lebih banyak kekuatan kepada orang lain atas diri Anda sendiri. Perubahan terjadi ketika Anda memilih ketenangan, ketika Anda memutuskan bahwa tidak ada yang akan memengaruhi Anda. Anda mengirim pesan yang sangat jelas. Saya adalah pemilik diri saya sendiri. Anda tidak dapat mengendalikan saya. Dan inilah hal yang paling penting. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Ini adalah latihan harian. Setiap kali seseorang memprovokasi Anda, ingatlah tembok itu. Tanyakan pada diri sendiri apakah hal itu layak untuk diruntuhkan. Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah apa yang orang lain lakukan, tetapi bagaimana Anda memilih untuk menjalani hidup Anda. Dan jika Anda memutuskan bahwa tidak ada yang dapat memengaruhi Anda, maka Anda memiliki kekuatan untuk menjaga kedamaian Anda, apapun yang terjadi. Jadi, mulailah hari ini. Saat berikutnya sesuatu terjadi, atau seseorang mencoba mengganggu Anda, berhenti sejenak, bernapas, ingatlah tembok itu, dan putuskan dari sana. Karena kekuatan yang sesungguhnya bukanlah dalam menghindari badai, tetapi dalam mengetahui bahwa sekuat apapun badai itu tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Anda. Itulah pengendalian internal. Itulah bersikap seolah-olah tidak ada yang memengaruhi Anda. Dan percayalah, ketika Anda menguasai hal ini, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi juga mengubah bagaimana dunia memandang Anda. Anggap saja Anda berani untuk mencobanya. 3. Kekuatan pelepasan emosi. Kebebasan untuk tidak bereaksi terhadap pelepasan emosional di hati tidak berarti menjadi dingin, jauh atau acuh tak acuh adalah semua itu. Kebalikannya adalah belajar untuk hadir merasakan tanpa terjebak dalam emosi, tanpa membiarkan mereka mengendalikan Anda. Bayangkan sejenak bahwa emosi mereka seperti gelombang. Jika Anda masuk ke dalam air tanpa tahu cara berenang, mereka menyeretmu, mereka memukulmu. Mereka tenggelam, tetapi jika Anda belajar untuk mengamatinya, dari pantai kamu mulai menyadari bahwa mereka adalah penumpang, mereka datang dan pergi. Itu benar. Keterpisahan emosional bukan tentang abaikan apa yang kamu rasakan. Sebaliknya kenali itu, biarkan itu terjadi, dan jangan biarkan dirimu sendiri tarik stoicisme dan buddhisme. Mereka setuju pada sesuatu yang sangat kuat yang tidak Anda lakukan. Kamu adalah emosi kamu. Emosi adalah pengalaman seperti awan melintasi langit. Pikiranmu ada yang terang dan cantik, yang lain gelap dan berat, tapi keduanya tidak akan bertahan selamanya. Pendekatan mengajarkan kita bahwa kita bisa menjadi langit, bukan awan langit. Bagian dalam pengamat yang berada di balik segalanya. Itulah dirimu yang sebenarnya ketika Anda mengembangkan pengamat batin ini. Ketika kamu belajar untuk melihat pikiranmu dan emosi, tanpa mengidentifikasi diri dengan emosi tersebut, Anda mematikan dayanya. Itu seperti mematikan api sebelum menyebar. Sekarang mari kita bicara tentang cara praktisnya. Manfaat pelepasan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Pikirkan tentang suatu situasi. Biasanya seseorang mengkritik Anda dengan cara tidak adil. Reaksi otomatis, Anda bisa membela diri, menyerang diri, atau bahkan merasakan sakit. Tapi jika kamu berlatih melepaskan diri, Anda dapat berhenti sejenak untuk mengamati apa-apa yang kamu rasakan dan tanyakan pada dirimu sendiri. Ini benar-benar, itu harus memengaruhi saya. Apa yang bisa saya pelajari? Daripada bereaksi dengan marah,
atau kesedihan yang kamu pilih untuk ditanggapi dari suatu tempat. Tenang saja, mungkin kamu tidak akan merespon sama sekali, atau mungkin Anda memilih jawaban yang melucuti konflik alih-alih panjatlah itu, yang sebenarnya kemampuan untuk memilih reaksi Anda. Keterpisahan tidak hanya membantu Anda mengelola kritik atau konflik, juga mengurangi stres dalam hidup kita. Seringkali kita alami bukan dari apa yang terjadi, tapi dari bagaimana kita berpegang pada itu. Kita berpegang pada komentar pada hari yang buruk untuk harapan yang tidak terpenuhi. Tetapi ketika Anda berlatih pelepasan, Anda menyadari bahwa tidak ada yang permanen. Kritik tidak mendefinisikan siapa Anda. Hari buruk itu bukan seluruh hidupmu. Harapan yang tidak terpenuhi hanyalah salah satu kesempatan untuk menyesuaikan jalur Anda, dan di dalam pemahaman itu Anda menemukan kelegaan Anda, menemukan kedamaian. Hal yang paling menarik tentang keterpisahan emosional adalah apa yang memberimu kebebasan yang hanya sedikit orang yang mengalaminya. Karena kebanyakan orang hidup terjebak dalam siklus stimulus dan respon. Seseorang mengatakan sesuatu, Anda bereaksi terhadap sesuatu yang tidak Anda lakukan. Ternyata sesuai rencana Anda, hal itu membuat Anda frustrasi. Tapi ketika kamu berlatih melepaskan diri, kamu akan hancur siklus itu. Kamu menemukan bahwa kamu tidak perlu bereaksi terhadap segala hal. Anda dapat memilih apa pantas mendapatkan energi Anda, dan apa yang tidak. Dan dalam hal itu, pilihan adalah kekuatan yang sebenarnya. Kebebasan bukanlah melakukan apapun yang kamu inginkan. Waktu adalah waktu untuk bisa memilih bagaimana cara merasakannya, dan bagaimana bertindak tanpa menjadi budak Anda. Impuls atau apa yang terjadi padamu sekitar aku ingin kamu mengambil ini. Bersamamu, kehancuran emosi bukanlah hal yang buruk. Pemutusan hubungan adalah kejelasan adalah menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana dunia mempengaruhi Anda, bagaimana Anda menanggapinya tantangan, dan bagaimana Anda memilih untuk menjalani setiap hari tidak mudah saja. Tentu saja tidak, tapi itu berlatihlah setiap kali Anda mengamati emosi tanpa bereaksi secara otomatis. Anda selangkah lebih dekat menuju kebebasan itu internal yang sangat kita dambakan. Karena ketika kamu belajar untuk tidak bereaksi, ketika Anda memilih menjadi pengamat daripada menjadi tahanan, kamu mulai hidup dengan keringanan yang tidak ada satupun. Dan siapapun bisa lepas landas, kamu siap untuk memulai latihan. 4. Ketenangan. Senjata rahasia Anda. Ketenangan bukanlah kelemahan, melainkan senjata rahasia Anda. Coba pikirkan. Ketika segala sesuatu di sekitar Anda berada dalam kekacauan, ketika orang-orang berteriak, bereaksi dan kehilangan kendali, siapakah yang memiliki keuntungan? Bukanlah yang terkuat secara fisik, bahkan bukanlah orang yang berbicara paling keras, melainkan dia yang tetap tenang, dia yang bisa berpikir jernih, sementara semua orang tenggelam dalam kebingungan. Ketenangan adalah kekuatan strategis. Namun, tahukah Anda apa yang paling membingungkan bagi banyak orang? Mereka menyamakan ketenangan dengan kepasifan, seolah-olah berdiam diri berarti tidak melakukan apapun. Mereka sangat keliru. Ketenangan adalah kekuatan yang terkandung, kemampuan untuk tidak terbawa oleh panik, ketakutan, atau kemarahan. Dalam sebuah diskusi misalnya, dialah yang tetap tenang yang memegang kendali. Tidak peduli seberapa banyak orang lain berteriak, dialah yang tenang yang mendominasi situasi. Bukan berarti dia tidak merasakan emosi, tentu saja dia merasakannya, tetapi emosi itu tidak mengendalikannya, dan itulah kuncinya. Saat Anda tetap tenang, Anda bisa melihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Anda mengambil keputusan yang lebih baik, karena Anda tidak bertindak berdasarkan dorongan hati atau keputusasaan. Itu bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan murni. Bayangkan sebuah pohon ek di tengah badai. Angin bertiup kencang, cabang-cabangnya bergoyang, tetapi batangnya tetap utuh dan kokoh. Pohon itu tidak melawan badai, tidak mencoba menolaknya. Ia tetap tenang, tidak berteriak pada angin, tidak mencoba menghentikannya. Ia tunduk ketika perlu, beradaptasi, tetapi tidak pernah patah. Gambaran pohon ek itu adalah yang harus selalu Anda ingat setiap kali kehidupan melemparkan badai kepada Anda. Karena tetap tenang bukan berarti tidak merasakan dampak apapun.
melainkan Anda merasakannya, tetapi tidak membiarkannya menghancurkan Anda. Ketenangan juga merupakan alat kebijaksanaan. Pikirkan tentang saat-saat paling menegangkan dalam hidup Anda. Konflik di tempat kerja, diskusi keluarga, atau bahkan keadaan darurat. Apa yang terjadi ketika Anda membiarkan emosi mendominasi Anda? Anda kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Anda mengatakan hal-hal yang Anda sesali. Anda membuat keputusan tergesa-gesa. Tetapi ketika Anda tetap tenang, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda membiarkan emosi mereda. Debu mengendap setelah badai. Dan dengan kejelasan itu Anda dapat melihat situasinya secara utuh. Anda dapat memilih respons terbaik alih-alih bereaksi secara impulsif. Ketenangan memberi Anda keuntungan yang hanya sedikit orang yang dapat mengendalikannya. Hal yang paling menarik dari ketenangan adalah bahwa hal itu tidak selalu terlihat. Ini seperti senjata rahasia yang Anda bawa bersamamu. Tidak terlihat namun kuat. Ia meredakan konflik tanpa perlu menaikkan suara Anda. Meredakan agresi karena Anda tidak membalas. Dan yang terpenting, ia memberi Anda tingkat pengendalian internal yang hanya sedikit yang dapat mencapainya. Karena ini bukan hanya tentang bagaimana Anda bereaksi terhadap orang lain, tetapi bagaimana Anda menangani emosi Anda sendiri. Saat Anda tetap tenang, ketika Anda memilih ketenangan daripada reaksi yang tidak terkendali, Anda memberitahu dunia, saya yang memegang kendali di sini, bukan keadaan, bukan kekacauan. Setiap kali Anda merasa kekacauan menguasai Anda, ingatlah bahwa ketenangan bukanlah kerentanan, melainkan kekuatan terbesar Anda. Ini adalah alat yang memungkinkan Anda untuk melihat melampaui kebisingan, gangguan, dan bertindak dengan kejelasan yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Menumbuhkan ketenangan adalah melakukan bagian Anda untuk menjadi diri Anda yang sejati. Karena pada akhirnya, tidak peduli seberapa kuat badai itu, Anda adalah pohon ek yang tetap kokoh. Ketenangan bukan hanya senjata rahasia Anda, tetapi ketenangan itulah yang membuat Anda tak terkalahkan. 5. Anda akan diuji untuk kalah, tetapi Anda tidak akan pernah jatuh. Anda akan mengalami kekalahan, dan memang menyakitkan rasanya kehilangan kesempatan, kehilangan orang, kehilangan momen-momen yang tampak aman. Namun, dengarkan ini baik-baik. Kalah tidak sama dengan hidup yang gagal. Hidup bukanlah jalan yang lurus atau kemenangan yang konstan, melainkan medan yang penuh dengan ujian, pelajaran yang menyamar sebagai kekalahan. Dan hal terpenting yang perlu Anda pahami adalah ini. Kekalahan tidak menentukan akhir Anda, melainkan hanyalah bagian dari perjalanan, perhentian di sepanjang jalan yang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Ujian besar, situasi-situasi yang tampaknya mendorong Anda hingga batas kemampuan Anda, hadir bukan untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk membentuk Anda. Lihatlah baja terkuat. Ia tidak terlahir kuat. Ia ditempa dalam api, dipukul berkali-kali hingga mencapai bentuknya yang sejati. Hal itulah yang sebenarnya terjadi pada Anda setiap kali hidup menguji Anda. Mungkin menyakitkan, mungkin membuat Anda mempertanyakan segalanya. Tetapi setiap pukulan yang Anda terima, setiap ujian yang Anda lewati, adalah proses penempaan yang mengajarkan Anda sesuatu yang tidak akan Anda pelajari dalam zona nyaman. Karena pada saat-saat sulit itulah, di tempat-tempat yang tampaknya tidak berkelanjutan, Anda akan mengetahui terbuat dari apakah diri Anda. Inti dari masalah ini adalah jatuh tidak sama dengan tetap terpuruk. Kita semua akan jatuh, itu adalah bagian dari menjadi manusia. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa tidak dapat lagi menanggungnya, di mana hidup menjatuhkan Anda dengan keras. Dan itu tidak apa-apa. Tidak ada yang mengharapkan Anda untuk secara fisik tak terkalahkan. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana Anda memutuskan untuk merespons. Apakah Anda tetap terpuruk sambil meratap, atau Anda bangun membersihkan debu dan terus bergerak maju? Terjatuh adalah sebuah pilihan. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan apa yang hidup lemparkan kepada Anda, tetapi Anda selalu dapat mengendalikan apakah Anda memutuskan untuk menyerah atau tidak.
Kekuatan sejati tidak terletak pada tidak pernah jatuh, melainkan pada bangun setiap kali Anda melakukannya. Dan saya tidak bermaksud bangun dengan cepat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terkadang, Anda perlu waktu untuk bangun dan memproses rasa sakit, belajar dari kejatuhan. Tetapi yang terpenting adalah Anda menggunakan setiap kekalahan, setiap ujian, sebagai batu bata lainnya dalam membangun ketahanan Anda. Meskipun ujian dan kekalahan tidak terelakkan, menyerah adalah sebuah pilihan. Dan saya ingin Anda mencatat ini. Ketahanan Anda tidak dapat dihancurkan. Tidak peduli seberapa banyak hidup melempar Anda. Tidak peduli seberapa keras pukulannya. Anda selalu memiliki kemampuan dalam diri Anda untuk terus maju. Itulah kekuatan ketahanan. Ketahanan bukan berarti menyangkal rasa sakit atau mengabaikan kerugian, melainkan tentang mengakui mereka, belajar dari mereka, dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan Anda. Karena selama Anda terus berjuang, selama Anda tetap bangkit, Anda tidak akan pernah jatuh sepenuhnya. Anda akan diuji, ya, tetapi itu hanya berarti Anda berada di jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Jadi, lain kali Anda merasa seperti kalah, ingatlah ini. Anda tidak kalah. Anda sedang belajar. Setiap ujian, setiap kejatuhan, membentuk Anda menjadi diri Anda yang sejati, menjadi versi diri Anda yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu. Karena meskipun jalannya sulit, hakikat diri Anda, ketahanan Anda, tidak terkalahkan. Anda akan kalah, Anda akan diuji, tetapi Anda tidak akan pernah jatuh jika Anda menjaga tekad Anda tetap hidup. 6. Ilmu di balik stoicisme, neuroplastisitas dan kontrol mental. Stoicisme bukanlah sekadar filosofi kuno yang dipraktikkan orang untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dahsyat, karena betapapun menakjubkannya, ilmu pengetahuan modern mendukung banyak prinsipnya. Tahukah Anda bahwa otak Anda memiliki kemampuan untuk membentuk dirinya sendiri, beradaptasi, dan berubah tergantung pada bagaimana Anda melatihnya? Inilah yang disebut neuroplastisitas, dan ini merupakan dasar ilmiah yang menjelaskan mengapa Anda dapat mengubah reaksi emosional Anda dengan latihan dan disiplin. Banyak orang berpikir bahwa emosi kita, terutama yang negatif, sudah terpahat di batu. Mereka berpikir bahwa jika Anda mudah marah atau merasa cemas, itulah diri Anda. Namun, itu tidak sepenuhnya benar. Otak Anda seperti otot, sama seperti Anda dapat memperkuat kaki Anda dengan berlari atau lengan Anda dengan mengangkat beban. Anda dapat memperkuat area otak Anda yang bertanggung jawab untuk pengendalian diri dan pengaturan emosi. Stoicisme, dengan praktik-praktiknya seperti refleksi, pengendalian pikiran, dan fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda, pada dasarnya adalah pusat kebugaran mental yang dibutuhkan oleh otak Anda. Neuroplastisitas itu menarik, karena itu berarti setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, Anda melatih otak Anda untuk menjadi lebih tangguh. Misalnya, ketika seseorang memprovokasi Anda, dan Anda memutuskan untuk menarik napas dalam-dalam daripada meledak, apa yang sebenarnya Anda lakukan adalah memperkuat korteks prefrontal Anda, yaitu bagian otak yang bertugas untuk penalaran dan pengendalian diri. Pada saat yang sama, Anda menenangkan amigdala Anda, yaitu pusat ketakutan, kemarahan, dan reaksi impulsif. Itu seperti Anda sedang memprogram ulang sistem saraf Anda untuk bekerja sesuai keinginan Anda, alih-alih melawan Anda. Pikirkanlah seperti ini. Setiap pikiran atau emosi negatif yang tidak terkendali menciptakan semacam jalur di otak Anda, seperti jalan setapak di hutan yang menjadi lebih terlihat setiap kali Anda melewatinya. Tetapi inilah hal yang menarik. Jika Anda berhenti menggunakan jalur itu dan Anda mulai membuat jalur baru yang positif dan konstruktif, dari waktu ke waktu jalur yang lama akan hilang, dan jalur yang baru akan menjadi lebih kuat. Inilah yang dilakukan kaum Stoa ketika mereka mempraktikkan teknik-teknik seperti visualisasi negatif, meditasi, dan refleksi harian. Mereka secara harfiah membentuk ulang otak mereka sehingga emosi yang merusak kehilangan kekuatannya.
Apakah Anda menyadari betapa kuatnya arti dari semua ini? Itu berarti Anda tidak terjebak dalam kebiasaan emosional lama Anda. Jika Anda selalu bereaksi dengan kemarahan, kecemasan, atau frustrasi, Anda dapat mengubahnya. Tentu saja, ini tidaklah mudah karena otak menyukai kenyamanan dari apa yang sudah dikenal, bahkan jika apa yang sudah dikenal itu negatif. Tetapi dengan latihan, Anda dapat melatih pikiran Anda untuk merespons dengan tenang dan bijaksana alih-alih dengan panik atau marah. Ini seperti berlatih untuk maraton. Mungkin menyakitkan pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda akan menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tangguh. Dan ini bukan hanya teori. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa praktik-praktik seperti meditasi, bernapas dalam-dalam, dan analisis reflektif yang telah dilakukan oleh kaum Stoa selama berabad-abad secara fisik mengubah struktur otak Anda, memperkuat koneksi di area yang bertanggung jawab untuk pengendalian emosi, dan melemahkan koneksi di area yang memicu stres dan reaktivitas. Itu seperti filosofi dan ilmu pengetahuan bekerja sama untuk memberitahu kita, ya, Anda bisa berubah, ya, Anda bisa menjadi lebih kuat. Jadi, jika Anda pernah berpikir bahwa tetap tenang atau bereaksi secara bijaksana adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang dimiliki oleh beberapa orang dan tidak dimiliki oleh orang lain, lupakan saja. Ketenangan adalah kebiasaan yang dapat Anda kembangkan dan otak Anda dirancang untuk membantu Anda dalam proses itu. Setiap pilihan yang Anda buat, setiap saat di mana Anda memilih untuk merenungkan alih-alih bereaksi adalah satu langkah lagi menuju kekuatan mental. Ilmu pengetahuan dan stoicisme mengatakan bahwa pikiran kita dapat dibentuk, dan dengan latihan Anda dapat menjadi orang yang selalu Anda inginkan, seseorang yang menghadapi hidup dengan tenang, terkendali, dan penuh tujuan. Bukankah menakjubkan mengetahui bahwa transformasi benar-benar ada di tangan Anda? 7. Menjadi perisai terhadap iri hati. Iri hati itu seperti racun yang diam-diam menyusup. Tidak selalu menunjukkan dirinya dengan cara yang jelas, tetapi ketika itu terjadi, ia dapat menyelinap ke dalam hidup Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Anda bahkan mungkin berharap hal itu tidak pernah terjadi pada Anda. Seseorang membuat komentar yang tampaknya tidak bersalah, tetapi Anda merasakan seperti tusukan kecil. Atau mungkin Anda telah memperhatikan tatapan yang tampak menyimpan rasa kesal ketika sesuatu yang baik terjadi pada Anda. Terkadang, rasa iri dari orang lain bisa terasa berat, tetapi hanya jika Anda mengizinkannya, karena inilah kebenarannya. Iri hati tidak mengatakan apapun tentang Anda, tetapi mengatakan segalanya tentang siapa yang merasakannya. Itu tidak harus mendefinisikan Anda atau menyentuh kedamaian batin Anda. Penting untuk dipahami bahwa iri hati bukanlah masalah Anda, melainkan reaksi yang muncul dari ketidakpastian atau ketidakpuasan orang lain. Jika seseorang merasa iri kepada Anda, itu bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, tetapi justru sebaliknya. Anda sedang bertumbuh, bergerak maju, mencapai sesuatu yang mereka harapkan mereka miliki atau lakukan. Namun, inilah triknya. Anda tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain merasa, tetapi yang dapat Anda kendalikan adalah bagaimana Anda memilih untuk merespons. Dan cara terbaik untuk merespons adalah dengan tidak membiarkan energi negatif itu menembus Anda. Pikirkanlah seperti ini. Anda bisa menjadi perisai. Bayangkan, ada penghalang tak terlihat di sekitar Anda. Semacam medan gaya yang menghentikan semua energi negatif itu sebelum bisa mencapai Anda. Penghalang itu bukanlah ketidakpedulian, melainkan perlindungan. Setiap kali Anda merasa bahwa sebuah komentar atau tatapan datang dengan penuh rasa iri, visualisasikan bagaimana hal itu memantul dari perisai Anda. Karena energi itu hanya dapat memengaruhi Anda jika Anda membiarkannya masuk. Kuncinya adalah, jangan sampai menyerapnya. Jangan biarkan itu menjadi sebuah kekhawatiran dalam pikiran Anda. Anda tidak perlu bereaksi. Anda tidak perlu membenarkan diri sendiri. Biarkan saja terjadi apa adanya. Apa yang benar-benar membuat Anda kebal terhadap iri hati adalah rasa percaya diri, yaitu mengetahui siapa Anda.
apa yang Anda hargai, dan apa jalan Anda. Itulah penawar paling ampuh melawan segala jenis negativitas eksternal. Ketika Anda memiliki rasa percaya diri yang kuat, Anda tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain, atau khawatir tentang penilaian orang lain. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan fakta bahwa Anda sedang tumbuh dewasa tidak berarti Anda mengambil sesuatu dari orang lain. Kesuksesan Anda tidak bergantung pada pendapat orang lain, melainkan pada usaha, fokus, dan ketekunan Anda. Dan inilah sesuatu yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Rasa iri eksternal mungkin merupakan tanda bahwa Anda sedang bergerak maju, bahwa Anda menonjol. Daripada membiarkannya menghambat Anda, gunakanlah itu sebagai ujian kekuatan Anda. Jika Anda berhasil tetap tenang dan tak tergoyahkan dalam menghadapi tatapan atau komentar tersebut, Anda membuktikan bahwa fondasi emosional Anda solid dan tidak ada apapun yang dapat mengguncang kedamaian Anda. Ketidakpedulian dalam menghadapi rasa iri bukan hanya sebuah kemenangan pribadi, melainkan pernyataan dari kebebasan batin Anda. Jadi, jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan atau rasakan. Fokuslah membangun fondasi Anda sendiri, memperkuat kepercayaan diri batin Anda, dan mempertahankan penghalang pelindung itu di sekitar pikiran Anda. Karena rasa iri hanya memengaruhi mereka yang memutuskan untuk membiarkannya memengaruhi mereka. Jika Anda menjadi perisai melawannya, Anda tidak hanya akan menjaga kedamaian Anda, tetapi Anda juga akan menyadari sesuatu yang penting. Harga diri Anda tidak terletak di mata orang lain, melainkan dalam soliditas karakter Anda sendiri, dan tidak ada seorang pun yang dapat merenggut itu dari Anda. 8. Seni refleksi diri. Buku harian Stoa. Buku harian Stoa lebih dari sekadar buku catatan tempat Anda menuliskan pikiran Anda. Ini adalah cermin bagi diri Anda. Pikirkan ini sebagai ruang di mana Anda dapat menghentikan kebisingan hari ini, mengamati diri Anda, dan yang lebih penting, memahami diri Anda. Renungkanlah ini. Berapa kali Anda bereaksi dengan cara yang kemudian Anda sesali? Berapa banyak emosi yang telah melewati pikiran Anda tanpa Anda sempat berhenti untuk memeriksanya? Menulis jurnal bukan hanya membantu Anda untuk mengingat, tetapi untuk membedah, menganalisis, dan mengubahnya menjadi pelajaran. Ini seperti menaruh pikiran di atas kertas yang membuat sesuatu yang nyata yang dapat Anda lihat, pertanyakan, dan pada akhirnya, perbaiki. Latihan ini sederhana, tetapi luar biasa kuat. Setiap hari, dedikasikan beberapa menit untuk menulis. Anda tidak memerlukan format atau kalimat yang rumit dan sempurna. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan sederhana seperti, emosi apa yang saya rasakan hari ini? Mengapa saya bereaksi seperti itu? Adakah sesuatu yang bisa saya tangani dengan lebih baik? Saat Anda menulis jawaban-jawaban ini, Anda memaksa diri Anda untuk berhenti dan berpikir, dan untuk jujur pada diri sendiri. Dan dalam kejujuran itulah perubahan dimulai. Ketika Anda menulis, tidak ada topeng, tidak ada alasan. Diri Anda ada di depan Anda, siap menghadapi pikiran-pikiran itu dan belajar darinya. Buku harian Stoa berfungsi sebagai alat analisis. Ini bukan hanya tentang mencatat apa yang terjadi, tetapi tentang menyelidiki bagaimana Anda mengalaminya. Misalnya, jika Anda mengalami hari yang buruk di tempat kerja, Anda dapat menulis tentang apa yang mengganggu Anda, tetapi juga tentang bagaimana Anda menangani kekesalan itu. Apakah Anda bereaksi dengan tenang, ataukah Anda membiarkan diri Anda terbawa oleh stres? Dan jika Anda membiarkan diri Anda terbawa, apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda lain kali? Praktik yang terus-menerus ini memungkinkan Anda mengamati pola. Mungkin Anda menyadari bahwa Anda cenderung merasa frustrasi dengan jenis komentar tertentu, atau bahwa Anda bereaksi lebih emosional ketika Anda lelah. Kejelasan memberi Anda kekuatan karena Anda tidak dapat mengubah apa yang tidak Anda sadari. Seiring berjalannya waktu, tindakan menulis menjadi sebuah percakapan dengan diri sendiri, semacam pelatihan untuk pikiran Anda. Setiap hari Anda menulis, Anda memperkuat kemampuan Anda untuk mengamati emosi Anda
tanpa menghakiminya. Inilah yang pada dasarnya dilakukan oleh kaum Stoa. Mereka melatih keterampilan melihat ke dalam dengan tenang, mengidentifikasi apa yang berada di bawah kendali Anda, dan melepaskan apa yang tidak. Dan hal terbaiknya adalah bahwa latihan ini, meskipun sederhana, memiliki manfaat yang melampaui menit-menit yang Anda habiskan untuk menulis. Anda akan menyadari bahwa Anda mulai kurang bereaksi dalam menghadapi provokasi, bahwa pikiran Anda menjadi lebih jernih, dan bahwa Anda menemukan kedamaian dalam situasi yang sebelumnya hanya memicu kekacauan. Dampak dari menulis jurnal tidak terlihat secara langsung, tetapi bersifat kumulatif. Minggu demi minggu, Anda akan menyadari bahwa hal-hal yang dulu mengganggu Anda tidak lagi memiliki berat yang sama. Jurnal Anda menjadi saksi kemajuan Anda, pengingat bahwa meskipun ada hari-hari sulit, Anda bergerak maju. Dan perasaan bergerak maju itu luar biasa memotivasi. Menulis memungkinkan Anda melihat bagaimana, sedikit demi sedikit, Anda menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih tangguh. Pikirkan tentang buku harian sebagai teman perjalanan pertumbuhan pribadi Anda. Tidak perlu sempurna, tidak masalah jika suatu hari Anda menulis 1 halaman, dan di hari berikutnya hanya beberapa baris. Yang penting adalah Anda berusaha untuk melihat diri Anda dengan jujur dan dengan niat untuk meningkatkan. Karena pada akhirnya itulah tujuan sebenarnya dari stoicisme. Belajar dari setiap pengalaman, tumbuh bersama setiap refleksi, dan membawa diri Anda lebih dekat hari demi hari ke ketenangan batin. Jadi, ambillah buku catatan, sebuah pena, dan mulailah. Anda akan terkejut betapa banyak yang dapat Anda pelajari tentang diri Anda ketika Anda memutuskan untuk mendengarkan diri Anda sendiri. 9. Berhenti bereaksi. Hidup tidak berutang apapun padamu. Hidup tidak berutang apapun padamu. Ini mungkin terdengar kasar, tetapi ini benar dan membebaskan jika Anda benar-benar memahaminya. Seringkali kita merasa frustrasi, marah, atau merasa dunia seolah-olah melawan kita karena kita mengharapkan hal-hal yang tidak pernah dijanjikan kepada kita. Kita mengharapkan kehidupan berjalan sesuai rencana kita dan orang-orang bertindak dengan cara tertentu. Tetapi inilah masalahnya, harapan-harapan tersebut adalah milik Anda, bukan milik kehidupan nyata. Kehidupan tidak mengikuti aturan Anda, dan Anda tidak harus memaksakannya. Saat Anda menerima kenyataan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda berhenti bereaksi dengan frustrasi dan mulai menemukan kedamaian. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap hal itu. Artinya, meskipun kehidupan tidak dapat diprediksi, Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Pikirkan tentang berapa kali Anda kehilangan ketenangan karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Berita buruk, komentar yang tidak pada tempatnya, atau rencana yang hancur. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apa manfaatnya bereaksi dengan marah atau frustrasi? Apakah itu memecahkan masalah atau membuat Anda merasa lebih baik? Mungkin tidak. Tetapi ketika Anda belajar menerima bahwa tidak semuanya berada di bawah kendali Anda membebaskan diri dari beban emosional itu. Ini bukanlah tentang pengunduran diri, melainkan tentang kebijaksanaan. Seringkali frustrasi berasal dari pikiran bahwa segala sesuatunya seharusnya berbeda. Tetapi siapa yang mengatakan demikian? Siapa yang menjanjikan kepada kita bahwa hidup akan mudah, selalu adil, atau bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai keinginan kita? Mentalitas ini adalah apa yang membawa kita ke dalam masalah, karena ini menempatkan kita pada peran korban. Dan menjadi korban itu melelahkan. Rasanya seperti Anda terus-menerus berteriak ke alam semesta, "Ini tidak adil," tetapi alam semesta tidak mendengarkan. Dan bahkan jika alam semesta mendengarkan, itu tidak akan mengubah apapun. Satu-satunya hal yang dapat Anda ubah adalah perspektif dan reaksi Anda. Berhenti mengharapkan kehidupan memperlakukan Anda dengan cara yang berbeda atau istimewa adalah salah satu langkah terkuat yang dapat Anda berikan kepada kebebasan emosional Anda.
Karena ketika Anda mengesampingkan ide tersebut, Anda juga mengesampingkan kebencian yang datang bersamanya. Alih-alih melihat setiap kemunduran sebagai ketidakadilan, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, atau tumbuh. Alih-alih bereaksi dengan amarah atau kekecewaan, Anda menanggapi dengan tenang dan jernih. Ini tidak berarti tidak merasakan apapun. Tentu saja Anda akan merasakan, tetapi emosi tersebut tidak akan mengendalikan Anda. Kebebasan yang sejati tidak datang dari memiliki kehidupan yang sempurna, melainkan dari menerima bahwa hidup tidak akan pernah sempurna, dan itu tidak apa-apa. Anda tidak perlu semuanya berjalan baik untuk bahagia. Anda tidak membutuhkan seluruh dunia memperlakukan Anda sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang Anda butuhkan hanyalah mengingat bahwa Anda memiliki kendali atas satu-satunya hal yang penting, bagaimana Anda memutuskan untuk menjalani setiap momen. Ketika Anda berhenti bereaksi seolah-olah dunia berutang sesuatu padamu, Anda mulai melihat hal-hal dengan perspektif yang berbeda. Setiap kesulitan menjadi ujian, bukan hukuman. Setiap komentar yang menyakitkan kehilangan kekuatannya ketika Anda mengerti bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Setiap kali seseorang mengecewakan Anda melihatnya sebagai pelajaran, bukan sebagai sebuah tragedi. Itulah artinya tumbuh dan dewasa secara emosional, dan pada akhirnya hidup dalam damai. Jadi berhentilah menunggu kehidupan menjadi berbeda. Terimalah bahwa kehidupan tidak berutang apapun padamu, tetapi Anda juga tidak berutang apapun pada siapapun kecuali diri Anda sendiri. Itu adalah keseimbangan yang sempurna. Dan dalam tindakan itu, di dalam kejelasan itu, Anda akan menemukan kebebasan yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan dari kekuatan yang Anda bawa dari dalam. Disiplin. 10. Di dalam dirimu. Fisik sebagai jalan menuju kekuatan mental. Disiplin fisik bukan hanya tentang membangun tubuh yang kuat, tetapi tentang lebih dari sekadar otot atau daya tahan. Beban di gym adalah laboratorium tempat Anda melatih pikiran Anda untuk berjuang, untuk fokus, dan terutama untuk mengatasi hambatan yang Anda ciptakan sendiri. Setiap kali Anda memutuskan untuk bangun pagi untuk berolahraga, saat Anda terus berlari meskipun tubuh Anda berteriak agar Anda berhenti, Anda tidak hanya memperkuat diri Anda secara fisik, tetapi Anda sedang mengembangkan kemampuan pikiran Anda untuk berdiri teguh di depan rasa lelah, nyeri, dan yang paling penting, kemalasan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa penguasaan diri adalah kunci untuk kehidupan yang penuh. Pikirkan tentang ini. Ini bukanlah sekadar latihan, melainkan cara praktis pengendalian diri. Sebagaimana Anda perlu mengendalikan emosi Anda agar tidak bereaksi secara impulsif, Anda perlu mengendalikan dorongan hati Anda agar Anda tidak menyerah saat latihan menjadi sulit. Tubuh menginginkan kenyamanan, ingin berhenti, tetapi pikiran harus memutuskan untuk terus melawannya. Setiap pertempuran kecil yang Anda hadapi dalam setiap repetisi, dalam setiap kilometer, adalah ekspresi terbaik dari latihan stoa. Setiap sesi latihan adalah kesempatan untuk berlatih mengendalikan diri sendiri, sebuah cara nyata untuk mengingatkan Anda bahwa Anda bisa mengatasi apapun jika Anda memfokuskan pikiran Anda untuk itu. Ketika Anda berada di tengah-tengah latihan dan Anda merasa tidak dapat melakukannya lagi, tetapi Anda memilih untuk memberikan repetisi ekstra atau berlari sedikit lebih banyak, yang sedang Anda bangun adalah ketahanan. Dan ketahanan itu tidak hanya tinggal di gym. Anda membawanya bersama Anda kemanapun Anda pergi. Jika Anda dapat menahan ketidaknyamanan fisik, Anda juga dapat menanggung ketidaknyamanan emosional. Jika Anda dapat mendorong batas fisik Anda juga dapat menghadapi dengan tenang kritik, masalah di tempat kerja, atau tantangan apapun yang hidup lemparkan kepada Anda. Ada sesuatu yang kuat dalam mengatasi tantangan fisik, tidak peduli apakah itu mengangkat beban yang lebih berat, berlari lebih cepat, atau sekadar berjalan-jalan ketika Anda tidak merasakannya. Setiap kali Anda melakukannya, Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda lebih kuat daripada yang Anda pikirkan. Dan keyakinan itu, perasaan kemenangan itu, bergerak ke setiap aspek kehidupan Anda,
Seolah-olah dengan memenangkan pertempuran kecil melawan tubuh Anda juga memenangkan pertempuran melawan ketakutan, keraguan, dan ketidakamanan Anda. Disiplin fisik juga mengajarkan Anda untuk bersikap konstan. Anda tidak mendapatkan hasil dalam 1 hari atau 1 minggu, melainkan melalui usaha yang terakumulasi hari demi hari yang mengubah tubuh Anda. Hal yang sama terjadi dengan pikiran Anda. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak dengan tenang, alih-alih bereaksi dengan marah, setiap kali Anda memutuskan untuk menerima apa yang tidak dapat Anda kendalikan, Anda sedang melatih pikiran Anda. Dan seiring waktu, sama seperti otot Anda, kekuatan mental Anda tumbuh, Anda menjadi lebih tangguh, lebih fokus, lebih mampu menghadapi apapun. Saat Anda menyatukan tubuh dan pikiran dalam praktik disiplin ini, Anda menciptakan lingkaran kebajikan. Tubuh yang kuat mendukung pikiran yang kuat, dan pikiran yang kuat memotivasi tubuh yang kuat. Kekuatan bukanlah sesuatu yang dangkal, melainkan ujian yang sungguh transformatif bahwa Anda dapat mengatasi hambatan apapun, baik fisik maupun emosional, jika Anda bersedia bekerja keras. Pada saat berikutnya Anda berpikir tentang berolahraga, jangan hanya melihatnya sebagai rutinitas untuk tetap bugar, melainkan lihatlah itu sebagai alat untuk mengembangkan kekuatan batin Anda. Karena setiap tetes keringat, setiap detik yang Anda habiskan untuk berjuang, adalah pengingat bahwa Anda memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi tidak bisa dihancurkan, baik secara fisik maupun mental. Dan itulah teman-teman, semangat stoa yang sejati. 11. Penderitaan. Itu opsional. Anda memutuskan bagaimana bereaksi. Rasa sakit adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Kita semua pernah merasakannya, baik secara fisik seperti penyakit atau cedera, atau emosional seperti kehilangan seseorang yang Anda cintai, atau gagal dalam sesuatu yang penting bagi Anda. Tetapi inilah rahasianya. Meskipun rasa sakit tidak dapat dihindari, penderitaan itu tidak. Penderitaan adalah respons yang kita bangun dalam pikiran kita, ketika kita memberi rasa sakit lebih banyak kekuatan daripada yang pantas didapatkannya. Dan itu berarti Anda memiliki kendali atas seberapa banyak Anda membiarkannya memengaruhi Anda. Pikirkan tentang ini. Rasa sakit itu seperti luka, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang ada di sana, dan itu menyakitkan. Tentu saja. Tetapi penderitaan itu seperti Anda sendiri yang memutuskan untuk menggaruk luka itu lagi dan lagi, memperpanjang waktu kerusakan dengan membiarkannya terus berdarah. Mengapa kita melakukan ini? Karena kita sering mengartikan rasa sakit sebagai sesuatu yang lebih besar dari yang sebenarnya. Kita menambahkan makna negatif padanya. Ini tidak seharusnya terjadi. Saya tidak pantas menerima ini. Semuanya hilang. Dan dengan interpretasi itu, kita memperkuat rasa sakit sampai berubah menjadi penderitaan. Tetapi disinilah kekuatan stoisisme hadir. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi, kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Sesulit apapun situasinya, Anda selalu punya pilihan. Anda bisa tetap terjebak dalam frustrasi, kemarahan, atau kesedihan, atau Anda bisa mencari makna konstruktif dalam apa yang Anda alami. Misalnya, jika Anda menghadapi kegagalan, tentu saja itu akan menyakitkan. Tetapi alih-alih melihatnya sebagai akhir karier Anda bisa menafsirkannya sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh dan mengalihkan energi Anda terhadap sesuatu yang lebih baik. Pilihan itulah yang membedakan rasa sakit dari penderitaan. Penderitaan tidak muncul dari rasa sakit itu sendiri, melainkan dari cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri tentang rasa sakit itu. Jika Anda kehilangan seseorang, Anda bisa berpikir bahwa hidup Anda tidak lagi memiliki arti, bahwa Anda tidak akan pernah bahagia lagi. Atau, Anda bisa menghargai ingatannya dengan hidup dengan lebih banyak tujuan, untuk lebih menghargai setiap hari. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana Anda bisa melihatnya sebagai sebuah tragedi, atau sebagai sebuah kesempatan untuk memulai lagi. Pilihan ada di tangan Anda.
Dan itulah yang menentukan apakah rasa sakit menjadi penderitaan atau menjadi sebuah pelajaran. Stoicisme memberi kita alat-alat praktis untuk menghadapi situasi ini. Salah satu hal terpenting adalah belajar untuk menjauhkan diri Anda dari drama internal. Saat sesuatu yang buruk terjadi, mudah untuk jatuh ke dalam spiral pikiran negatif, tetapi stoicisme mengundang Anda untuk berhenti dan mengamati pikiran-pikiran tersebut tanpa membiarkan mereka mengendalikan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang berada di bawah kendali Anda saat ini? Bagaimana saya bisa menanggapi dengan cara yang membantu saya alih-alih tenggelam lebih jauh? Jeda saat refleksi adalah saat di mana Anda memegang kekuatan. Setiap kali Anda memilih respons yang konstruktif, Anda melatih pikiran Anda untuk menjadi lebih kuat. Anda harus mengingatkan diri sendiri bahwa Anda bukanlah budak dari keadaan, bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana menjalani setiap pengalaman, sesulit apapun itu. Dan itu tidak berarti bahwa rasa sakit akan hilang seperti sulap. Rasa sakit akan tetap ada, karena itu adalah bagian dari kehidupan. Tetapi dengan membebaskan diri Anda dari penderitaan yang tidak perlu, Anda memberi diri Anda ruang untuk sembuh, untuk tumbuh, dan untuk maju. Jadi, lain kali Anda menghadapi sesuatu yang menyakitkan, ingatlah, Anda tidak dapat menghindari rasa sakit, tetapi Anda dapat memutuskan untuk tidak menderita lebih dari yang diperlukan. Anda dapat memilih untuk menafsirkan pengalaman dengan cara yang memperkuat Anda, membuat Anda lebih bijak dan lebih tangguh. Karena Anda bukanlah penonton pasif dalam hidup Anda, melainkan arsitek emosi Anda, dan setiap pilihan yang Anda buat membawa Anda lebih dekat ke kebebasan hidup tanpa beratnya penderitaan. 12. Latihan meditasi Stoa harian untuk kekuatan mental. Meditasi Stoa mungkin bukan tipe yang Anda bayangkan. Anda tidak perlu duduk dengan kaki disilangkan di tempat yang sempurna atau mengosongkan pikiran Anda ke dalam keheningan absolut. Sebenarnya, justru sebaliknya. Meditasi Stoa terdiri dari memperhatikan pikiran Anda sebagaimana adanya, memahami mereka, dan melatih diri Anda untuk merespons mereka dengan ketenangan. Ini adalah praktik yang sederhana tetapi sangat transformatif, karena mari kita jujur. Berapa kali kita terbawa oleh emosi yang tak terkendali bahkan tanpa berhenti untuk berpikir. Meditasi Stoa itu seperti pusat kebugaran mental, tempat di mana Anda memperkuat pengendalian diri dan kejernihan Anda. Salah satu praktik utama adalah premeditatio malorum, yang dapat diterjemahkan sebagai visualisasi dari apa yang bisa saja salah. Tetapi jangan sampai Anda bingung. Ini tidak berarti Anda harus tinggal dalam keadaan khawatir yang terus-menerus. Ini adalah latihan untuk mempersiapkan diri secara mental. Di pagi hari, duduk di suatu tempat yang tenang, tutup mata Anda, dan pikirkan tentang tantangan yang mungkin terjadi hari ini. Bayangkan misalnya, Anda bisa menghadapi kemunduran di tempat kerja, perselisihan dengan seseorang, atau bahkan kritik tak terduga. Jangan lakukan ini dengan cemas, tetapi dengan tenang bertanya pada diri sendiri. Bagaimana saya bisa bereaksi jika ini terjadi? Apa yang dapat saya kendalikan dalam situasi itu? Tindakan sederhana memvisualisasikan hambatan ini memungkinkan Anda mengantisipasi, mengurangi dampak emosional, dan bertindak lebih jelas jika sesuatu benar-benar terjadi. Teknik kuat lainnya adalah ulasan malam, saatnya untuk merenungkan hari Anda. Di akhir hari, sebelum tidur, duduklah lagi dalam diam dan periksa bagaimana Anda bereaksi terhadap kejadian hari itu. Tanyakan pada diri sendiri apakah ada sesuatu yang mengganggu saya lebih dari yang diperlukan? Apakah saya menjawab dengan tenang, atau apakah saya terbawa suasana? Dan apa yang seharusnya bisa kulakukan dengan lebih baik? Tetapi dan ini penting, lakukan ini tanpa menghakimi. Ini bukan latihan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk belajar. Setiap malam Anda menjadi tuan bagi diri sendiri, mengamati pola Anda dan memperbaikinya. Yang Anda butuhkan adalah kesabaran. Dampaknya sungguh luar biasa untuk bermeditasi pada praktik-praktik ini. Dengan cara ini, Anda melatih pikiran Anda untuk tidak bereaksi secara otomatis terhadap kesulitan. Pikirkan tentang terakhir kali sesuatu yang tidak terduga mengganggu Anda.
komentar yang menyakitkan, kesalahan, atau situasi di luar kendali Anda, kemungkinan besar reaksi awal Anda adalah frustrasi, kemarahan, atau kecemasan. Meditasi stoa Anda membantu menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Ruang kecil itu, meskipun mungkin tampak tidak penting, mengubah segalanya, karena pada saat itu Anda memutuskan bagaimana cara merespons alih-alih membiarkan emosi Anda memutuskan untuk Anda. Juga, latihan meditasi stoa secara teratur meningkatkan kejernihan mental Anda. Saat Anda melatih pikiran Anda untuk mengamati pikiran tanpa menghakimi mereka, Anda mengurangi kecemasan yang timbul akibat interpretasi berlebihan. Anda mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa menambahkan makna yang tidak perlu pada mereka. Hal ini memungkinkan Anda menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih stabil dan fokus, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari bahwa situasi yang dulu membuat Anda gila sekarang hampir tidak memengaruhi Anda. Yang terbaik dari semuanya adalah Anda tidak perlu banyak waktu, hanya beberapa menit per hari bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Pada awalnya, mungkin sulit bagi pikiran Anda untuk tidak terganggu, atau Anda merasa Anda tidak bergerak maju, tetapi seperti keterampilan apapun, meditasi membutuhkan ketekunan. Hari demi hari, Anda akan melewatinya, memperhatikan perubahan kecil, reaksi yang lebih tenang di sana, keputusan yang lebih baik di sana. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda akan mengubah cara Anda menghadapi dunia. Meditasi stoa bukanlah hanya satu praktik. Ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih penuh dan lebih sadar. Ketahanan bukanlah menghindari masalah, tetapi mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi mereka dengan kebijaksanaan. Jadi, mulailah hari ini. Duduk, bernapas, amati pikiran Anda, dan jadikan tindakan sederhana ini kebiasaan sehari-hari. Karena setiap menit yang Anda dedikasikan untuk memperkuat pikiran Anda adalah investasi pada orang yang Anda inginkan. Menjadi 13. Membuat orang gemetar yang mencoba memengaruhi Anda. Ketika seseorang mencoba mengacaukan kebenaran Anda, kekuatan tidak terletak pada apa yang Anda katakan atau bagaimana Anda merespons, melainkan pada apa yang Anda proyeksikan. Bayangkan diri Anda seperti batu karang yang kokoh di tengah laut yang berombak. Ombak dapat menghantam berulang kali, tetapi Anda tetap tidak bergerak. Keteguhan itulah kemampuan untuk tetap tak tergoyahkan, yang tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas kepada siapapun yang mencoba memengaruhi Anda. Anda tidak dapat mengendalikan saya, Anda tidak dapat menyentuh saya. Itulah inti dari stoicisme dalam tindakan. Ketenangan Anda tidak hanya membebaskan Anda tetapi juga memiliki efek yang kuat pada orang lain. Ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda, apa yang sebenarnya mereka inginkan adalah reaksi. Mungkin mereka ingin membuat Anda kehilangan kendali yang menunjukkan kelemahan. Tetapi inilah kuncinya. Jika Anda tidak bereaksi, jika Anda tetap tenang dan berpegang pada inti diri Anda melucuti senjata mereka sepenuhnya. Pikirkan tentang ini. Keheningan, jika itu disengaja, bisa lebih kuat daripada kata-kata apapun. Ketenangan membingungkan, membuat orang lain ragu, dan bertanya-tanya mengapa mereka gagal memengaruhi Anda. Dan dalam banyak kasus, ketenangan membuat mereka mundur. Tidak ada yang lebih kuat daripada ketenangan dalam menghadapi provokasi. Kekuatan terbesar bukanlah apa yang Anda katakan, tetapi apa yang Anda pilih untuk tidak katakan. Menanggapi dengan agresi atau pertengkaran hanya akan menempatkan Anda pada tingkat yang sama dengan provokator. Tetapi dengan tetap tenang, dengan memilih untuk tidak masuk ke dalam permainan mereka, Anda menunjukkan semacam kekuatan yang tak tertandingi. Ketenangan itu mengirimkan pesan yang jelas. Saya lebih besar dari ini, saya tidak perlu membuktikan apapun, dan pesan itu memiliki dampak yang melampaui kata-kata. Semua ini lahir dari sumber kepercayaan diri batin Anda. Ketika Anda tahu siapa Anda, ketika Anda jelas tentang nilai-nilai Anda bahkan tidak memerlukan validasi eksternal.
Anda tidak perlu membela diri dari mereka yang mencoba menyerang inti keamanan internal Anda. Itu bertindak seperti perisai alami. Anda dapat merasakan provokasi datang, tetapi provokasi itu tidak pernah sampai, karena Anda tahu bahwa apa yang orang lain katakan atau lakukan tidak menentukan nilai Anda. Dan keyakinan itulah, kepastian yang tak tergoyahkan, itulah yang terpancar. Kewibawaan bukanlah sesuatu yang diucapkan, melainkan sesuatu yang dirasakan. Dan ketika orang lain merasakannya, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menyentuh Anda. Untuk menjaga ketenangan ini tidaklah mudah pada awalnya, karena reaksi pertama kita biasanya adalah membela diri atau menyerang. Tetapi inilah rahasianya. Jangan mencoba mendominasi orang lain, tetapi kuasai diri Anda sendiri. Dengan menjaga diri Anda tetap tak tergoyahkan, Anda mengirim pesan yang lebih kuat daripada argumen apapun yang dapat Anda katakan. Tanpa perlu kata-kata, Anda memberitahu mereka bahwa apapun yang mereka lakukan atau katakan, Anda tidak akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Anda tidak menang atas mereka, Anda menang atas diri Anda sendiri. Dan hal yang paling menarik adalah bahwa seiring berjalannya waktu, praktik ini tidak hanya melindungi Anda dari serangan eksternal, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri Anda. Setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi, Anda melatih pikiran Anda, memperkuat pengendalian internal Anda, dan mengonsolidasikan keamanan dan stabilitas Anda. Ini menjadi bagian dari diri Anda, sesuatu yang Anda proyeksikan secara alami. Mereka yang ingin mengganggu Anda merasakan hal itu, dan bahkan jika mereka tidak mengatakannya, mereka menghormatinya, karena mereka tahu bahwa mereka menghadapi seseorang yang tidak dapat digoyahkan. Jadi, lain kali seseorang mencoba memprovokasi Anda, ingatlah, ketenangan Anda adalah pesan Anda. Ketenangan Anda adalah kekuatan Anda. Dengan berdiri teguh, Anda tidak hanya melindungi kedamaian Anda, tetapi Anda juga mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia. Saya tidak dapat dipatahkan, Anda tidak dapat memengaruhi saya. Dan dalam stabilitas, dalam kekuatan batin itu Anda menemukan kebebasan sejati. 14. Kekuatan tujuan. Menemukan makna dalam kesusahan. Rasa sakit terasa berbeda ketika Anda memiliki tujuan. Coba pikirkan, kesulitan yang paling besar tampaknya tak tertahankan ketika kita menjalani hidup, seolah-olah tidak ada artinya, seolah-olah itu adalah pukulan takdir yang acak. Namun, apa yang terjadi jika Anda mulai melihat momen-momen itu sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran? Ketika Anda menemukan alasan di balik penderitaan, beban itu tidak menghilang, tetapi berhenti menghancurkan Anda, dan berubah menjadi sebuah peluang, sebuah langkah yang membawa Anda ke tingkat yang lain. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi, mengatakan sesuatu yang kuat. Manusia dapat menanggung apapun, seberat apapun, selama ada alasan mengapa hal itu terjadi. Apapun yang Anda hadapi, jika Anda menemukan tujuan dalam pengalaman itu, perubahan perspektif Anda akan lengkap. Rasa sakit berhenti menjadi dinding dan menjadi jalan. Disinilah stoicisme dan logoterapi bersatu dengan cara yang luar biasa. Di satu sisi, stoicisme mengajarkan Anda untuk mengendalikan reaksi Anda, untuk tidak menjadi budak emosi Anda. Di sisi lain, logoterapi mendorong kita untuk mencari makna dalam apa yang kita jalani. Dan tahukah Anda apa yang terjadi ketika kedua pendekatan ini bersatu? Rasa sakit yang tampak tak terkalahkan menjadi guru Anda. Alih-alih bertanya, mengapa hal ini terjadi pada saya? Swing, Anda mulai mempertanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa keluar lebih kuat? Apa yang bisa saya kontribusikan berkat pengalaman ini? Coba pikirkan tentang saat-saat dalam hidup Anda, di mana Anda menghadapi sesuatu yang sulit. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan, memiliki masalah kesehatan, atau seseorang yang penting bagi Anda pergi. Pada saat-saat seperti itu, mudah sekali untuk terjebak dalam keputusasaan, merasa bahwa semuanya sia-sia. Tetapi jika Anda melihat kembali,
Apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Pengalaman itu membuat Anda lebih kuat, mengajarkan Anda sesuatu tentang diri Anda yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Menemukan tujuan tidak berarti menolak rasa sakit, melainkan untuk memberikan arah, untuk menyalurkannya ke arah sesuatu yang berharga. Tujuan bertindak sebagai kompas ketika hidup terasa seperti kekacauan. Kompas itu membantu Anda mengorientasikan diri Anda. Ini seperti bintang di tengah kegelapan, tidak menghilangkan malam, tetapi menunjukkan jalan. Jika Anda melewati saat yang sulit, tanyakan pada diri sendiri, nilai apa yang dapat saya ekstrak dari ini? Bagaimana saya dapat menggunakan pengalaman ini untuk membantu saya atau orang lain? Terkadang, tujuannya tidak terlihat segera, dan itu tidak masalah, tetapi carilah itu. Mencari itu sendiri sudah merupakan tindakan kekuatan. Tujuan tidak harus sesuatu yang monumental. Anda tidak harus mengubah dunia. Itu bisa sesuatu yang sederhana seperti belajar menjadi lebih sabar, lebih tangguh, atau lebih berbelas kasih. Mungkin pengalaman Anda akan menginspirasi Anda untuk mendukung orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Apapun alasannya, setiap tujuan besar atau kecil memberi arti pada apa yang Anda jalani, dan ketika sesuatu masuk akal, itu jauh lebih mudah ditanggung. Ingatlah bahwa Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda selalu dapat memutuskan bagaimana cara merespons. Logoterapi memberitahu Anda agar respons ini dapat dimuat dengan makna. Bersama ide-ide ini memberi Anda kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang tidak hanya memungkinkan Anda mengatasi rasa sakit, tetapi mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang membangun Anda. Ingatlah ini, ujian-ujian terbesar dalam hidup Anda tidak ada di sana untuk menghancurkan Anda, tetapi ada di sana untuk mengajari Anda. Menderita dengan tujuan bukanlah penderitaan, melainkan pertumbuhan. Dan setiap saat Anda menemukan makna dalam kesulitan, Anda akan membangun tidak hanya ketahanan, tetapi kehidupan yang penuh tujuan. Jadi, lain kali Anda menghadapi tantangan, carilah bintang itu, kompas yang membimbing Anda. Karena dengan tujuan yang jelas, tidak ada kegelapan yang cukup pekat untuk menghentikan Anda. 15. Membangun ikatan yang sehat. Stoicisme bukan hanya sekadar alat untuk menghadapi tantangan internal. Ini juga merupakan panduan yang kuat untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Kita sering berpikir bahwa filosofi Stoa menyiratkan isolasi, tetapi justru sebaliknya. Ketika Anda bekerja pada ketenangan batin Anda juga menumbuhkan kemampuan untuk terhubung lebih baik dengan orang lain. Karena pikiran yang tenang tidak hanya menguntungkan kedamaian pribadi Anda, tetapi mengurangi konflik, meningkatkan komunikasi, dan memperkuat saling pengertian. Bayangkan ini, Anda berada di tengah pertengkaran dengan seseorang yang dekat. Kata yang terucap atau nada yang menjengkelkan dapat memicu emosi Anda. Pada saat itu, mudah untuk bereaksi dengan marah, mengatakan sesuatu yang menyakitkan, atau hanya menutup diri. Tetapi stoicisme mengundang Anda untuk berhenti dan bernapas, untuk menyadari bahwa meskipun Anda tidak dapat mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, Anda dapat memutuskan bagaimana menanggapi. Dari ketenangan itu, Anda memiliki kesempatan untuk benar-benar mendengar, untuk mencoba memahami dari mana orang lain berasal. Dan yang paling penting adalah tidak meningkatkan konflik. Di jeda itulah hubungan yang lebih kuat mulai dibangun. Empati jika dipraktikkan dari ketenangan, memiliki dampak besar dalam hubungan. Mendengarkan orang lain tanpa menghakimi, tanpa tergesa-gesa membela diri, atau melakukan serangan balik, mengubah sepenuhnya dinamikanya. Mungkin orang lain hanya ingin dipahami, atau mungkin apa yang dia katakan tidak ada hubungannya dengan Anda, melainkan dengan perjuangan batin mereka sendiri. Ketenangan memungkinkan Anda membedakan ini, yang memungkinkan Anda untuk merespons dengan kasih sayang alih-alih bereaksi dengan marah. Saya tidak mencoba menghindari konfrontasi, tetapi tangani mereka dengan kecerdasan emosional, mengubahnya menjadi peluang untuk memperkuat ikatan. Menjadi seorang stoa tidak berarti membiarkan sesuatu tidak terjadi. Ini bukanlah tentang mentoleransi pelecehan,
atau membiarkan orang lain memperlakukan Anda dengan tidak hormat. Stoicisme memberi Anda kekuatan untuk menetapkan batasan yang jelas, tetapi lakukan dengan tegas dan tanpa agresi. Ketika seseorang melewati batas, Anda memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengkomunikasikannya, tetapi bukan karena marah, melainkan dari kejelasan, mengatakan sesuatu seperti ini. Saya tidak merasa itu dapat diterima. Akhirnya diariku mampet. Tapi kami masih ngumpet dalam perut kamu. Stop. Kalau diare asal mampet, bakterinya masih ngumpet. Salah banget. Minum Entrastop dengan 3 langkah, stop diare. Serap racun dan bakteri. Keluarkan. Stop diare. Dengan 3 langkah. Dan saya membutuhkan kita untuk menyelesaikannya dengan cara lain. Inilah kekuatan tanpa harus meninggikan suara Anda. Beginilah cara Anda melindungi kedamaian batin Anda, dan pada saat yang sama, Anda menumbuhkan lingkungan yang saling menghormati. Ketika Anda menerapkan prinsip-prinsip ini untuk hubungan Anda mulai merasakan perubahan yang signifikan. Kesalahpahaman berkurang karena Anda mendengarkan dengan seksama, dan Anda merespons dengan tenang. Diskusi, bukannya menjadi pertarungan, berubah menjadi peluang untuk tumbuh bersama. Bahkan di hubungan yang lebih sulit, Anda dapat mempertahankan stabilitas emosional Anda, yang sering menginspirasi orang lain untuk merefleksikan dan bertindak dengan cara yang lebih konstruktif. Dampaknya tidak hanya tinggal di sana. Menjadi orang yang seimbang dan fokus, Anda juga memproyeksikan energi itu terhadap orang lain. Mereka merasa lebih nyaman di dekat Anda, lebih terbuka untuk berbagi, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan menemukan penilaian tergesa-gesa atau respons impulsif. Ini menciptakan ruang di mana koneksi otentik dapat berkembang, di mana keduanya dapat belajar dan tumbuh tanpa takut menjadi salah paham. Kunci hubungan Stoa sederhana saja, semuanya dimulai dari Anda. Dengan melatih ketenangan, empati, dan kejelasan, Anda secara alami mulai memengaruhi hubungan Anda dengan cara yang positif. Itu tidak berarti bahwa semuanya akan sempurna atau bahwa tidak akan pernah ada konflik, tetapi Anda akan memiliki alat untuk menghadapi mereka dengan kebijaksanaan dan rasa hormat. Ingatlah bahwa kedamaian batin tercermin dalam harmoni eksternal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda menciptakan ikatan yang lebih dalam, penuh makna, dan stabilitas. Dan yang terbaik dari semuanya adalah, koneksi ini tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga hidup orang-orang di sekitar Anda, yang membentuk jaringan hubungan otentik yang berkelanjutan dalam rasa hormat dan pertumbuhan bersama. Karena pada akhirnya, ketenangan yang Anda kembangkan di dalam diri Anda menjadi hadiah untuk semua orang-orang di sekitar Anda. 16. Menunjukkan kekuatan Anda. Semua yang telah kita bahas sejauh ini sekarang mengarah ke satu titik. Tunjukkan kekuatan Anda, tetapi bukan kekuatan agresif atau menakutkan, melainkan kekuatan batin yang berasal dari ketenangan, tujuan, dan pengendalian emosi. Karena pada kenyataannya, kekuatan bukanlah tentang mendominasi orang lain, melainkan tentang menguasai diri sendiri. Sepanjang perjalanan ini, Anda telah melihat bagaimana disiplin, meditasi, tujuan, dan hubungan yang sehat menjadi pilar untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih seimbang, dan lebih tangguh. Sekarang adalah saatnya untuk mengintegrasikan semua itu dan mempraktikkannya. Ketika Anda bertindak dengan tenang, Anda tidak melakukannya karena tidak ada tindakan yang tenang. Ini adalah keadaan aktif, sebuah keputusan sadar untuk tidak terbawa oleh emosi. Itu adalah memilih untuk menanggapi, bukan bereaksi, dan pilihan itu adalah dasar dari semua. Bayangkan menghadapi konflik atau kesulitan dengan ketenangan itu sebagai perisai Anda. Itu bukanlah berarti Anda menjadi kebal terhadap masalah, melainkan Anda tidak lagi goyah di hadapan mereka. Itulah benteng yang dapat dilihat semua orang, meskipun mereka mungkin tidak selalu dapat mengungkapkannya. Pelepasan juga penting di sini. Bukan berarti tidak peduli apapun, melainkan berhenti berpegang teguh pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan.
Orang lain, keadaan, bahkan pendapat Anda sendiri tidak harus mendefinisikan diri Anda. Dengan mempraktikkan pelepasan ini, Anda membebaskan diri Anda, memberi Anda kejelasan untuk fokus pada apa yang penting, seolah-olah Anda akan berhenti membawa beban yang tidak sesuai dengan Anda. Dan tiba-tiba, Anda menyadari bahwa Anda dapat bergerak lebih cepat dan dengan lebih sedikit usaha. Pikirkan tentang disiplin dalam setiap tindakan kecil yang Anda lakukan. Setiap kali Anda memutuskan untuk menulis di buku harian, bermeditasi setiap hari, atau tetap tenang dalam situasi yang sulit, Anda memperkuat otot mental itu. Disiplin bukanlah tentang satu gerakan heroik yang hebat, melainkan tentang pekerjaan harian yang tenang yang tidak ada seorang pun melihatnya kecuali Anda, yang mengubah Anda dari dalam. Itu adalah komitmen pada diri sendiri untuk terus tumbuh, bahkan saat tidak ada orang di sana untuk bertepuk tangan untuk Anda. Dan ketika Anda berbicara tentang tujuan, semuanya terhubung. Karena jika Anda tahu kemana Anda akan pergi, jika Anda memiliki tujuan yang jelas, maka setiap rintangan, setiap kejatuhan, berubah menjadi pelajaran, menjadi kesempatan untuk mempelajari tujuan Anda. Ini memberi Anda arah, dan semakin rumit jalannya, semakin dapat ditanggung. Tidak peduli seberapa gelap kelihatannya di dalam terowongan, selalu ada bintang yang menuntun Anda jika Anda tahu cara mencarinya. Hubungan juga memainkan peran penting, karena ketika Anda menerapkan prinsip-prinsip Stoa dalam hubungan Anda tidak hanya tumbuh, tetapi Anda membantu orang lain untuk tumbuh bersama Anda. Empati, rasa hormat, dan batasan yang sehat menjadi fondasi koneksi yang lebih autentik dan bermakna. Dan hubungan-hubungan itu, seiring berjalannya waktu, memperkuat kekuatan batin Anda. Itu adalah siklus umpan balik. Semua ini yang telah kita jelajahi ada di tangan Anda. Saya tidak mencoba membuat Anda memahaminya dengan cara yang sempurna, atau Anda mengubah hidup Anda dalam semalam. Ini adalah tentang memulai hari ini dengan sesuatu yang kecil. Luangkan beberapa menit untuk merenungkan, untuk bernapas. Putuskan bagaimana Anda ingin menghadapi apa yang akan datang. Stoicisme bukanlah sesuatu yang Anda hanya baca atau dengarkan. Itu adalah sesuatu yang praktik yang Anda masukkan ke dalam langkah hidup Anda langkah demi langkah. Dan ketika Anda melakukannya, tidak ada yang berubah hanya di dalam diri Anda, tetapi juga bagaimana dunia Anda. Anda menyadari bahwa Anda mulai memproyeksikan kekuatan itu, ketenangan itu, keamanan itu tidak membutuhkannya kata-kata. Anda menjadi seseorang yang tidak terhuyung-huyung sebelum badai, yang menemukan kejelasan bahkan di tengah-tengah kekacauan. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, tidak pada orang lain tetapi pada diri Anda sendiri, yang dimulai hari ini, dimanapun Anda berada atau apapun keadaan Anda, berikanlah melangkah menuju kekuatan batin yang sudah Anda miliki. Itu ada di dalam diri Anda. Menunggu untuk menjadi menemukan tindakan seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhi Anda, dan melihat bagaimana dunia perlahan-lahan sedikit yang mulai menyesuaikan diri dengan kenyataan itu. Karena ketika Anda menunjukkan kekuatan Anda, tidak hanya Anda mengubah diri Anda sendiri, tetapi Anda juga menginspirasi orang lain untuk menemukan milik mereka, menempuh jalan yang dimulai dari reaksi emosional sederhana terhadap konstruksi karakter yang sadar, tak tergoyahkan. Sepanjang ini ajaran Anda menemukan bahwa bertindak seperti, jika tidak ada yang mempengaruhi Anda, itu bukan penyangkalan atau ketidakpedulian, tetapi seni memilih Anda tanggapan terhadap hal yang tak terelakkan. Kamu mengerti bahwa batu yang dilempar orang lain bisa menjadi fondasi Anda, kekaisaran batin yang menenangkannya. Itu adalah senjata diam daripada melepaskan emosi, memberikan kebebasan dan disiplin mental dan fisik, meningkatkan ketahanan Anda terhadap tingkat yang tidak terduga. Sekarang Anda tahu bahwa rasa sakit bisa menjadi guru, bukan tiran, dan bahwa dalam setiap kesulitan, kamu bisa temukan tujuan yang telah kamu pahami. Bahwa hubungan akan semakin kuat ketika Anda mendekati konflik dengan ketenangan dan empati dan praktik stoik. Jauh dari mengisolasi Anda, mereka menghubungkan Anda dengan esensi paling asli dari kekuatan ini. Pesannya tidak terdapat dalam kata-kata itu sendiri, tetapi apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengan mereka. Setiap ide yang Anda serap di sini adalah transformasi benih
yang dengan usaha dan ketekunan dapat tumbuh dalam kehidupan yang ingin Anda bangun mulai hari ini. Dan seterusnya, mengendalikan ketenangan dan kekuatan interior bukan lagi konsep asing, namun alat yang Anda miliki. Keputusan ada di tangan Anda. Anda akan melanjutkan membiarkan dunia mendikte kedamaianmu atau kamu. Anda akan menjadi arsitek. Anda memiliki tidak bisa dipecahkan saat untuk bertindak adalah, sekarang Anda telah mencapai akhir. Video ini Anda adalah orang yang berdedikasi, berkomitmen untuk belajar dan pertumbuhan pribadi. Fakta bahwa kamu telah mencapai akhir membuktikan tekad Anda untuk menyerap pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan Anda. Teruslah mencari ilmu dan berkarya untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.